sebagai host. Mengucapkan selamat datang yang baru bergabung, juga selamat melayani untuk semuanya yang boleh ambil bagian. Bu Mita, Bu Desi, Pak Noel, juga Aji. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami ucap syukur setiap anugerah-Mu. Kami kembali dalam satu minggu ini, penyertaan perlindungan-Mu, perkenanan-Mu sungguh sempurna. Mujizat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kesehatan yang sempurna yang kami alami, kami hanya dapat menaikkan ucapan syukur kalau kami mengalami suatu hal yang di luar akal kami. Biarlah Engkau yang berperkara, Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami untuk kami selalu kuat mendapatkan damai sejahtera sukacita-Mu. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini, malam hari ini, saat ini kami berkumpul kembali di dalam online Zoom Family Blessing Jakarta. Biar semua menjadi baik, Engkau yang memberkati setiap yang ambil bagian, khususnya juga kesaksian oleh Mita nanti. Biar semua hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan juga itu sebagai gembala di YS Jakarta. Kami semua yang hadir, Engkau yang memberkati juga dalam perjalanan teman-teman kami yang belum bergabung, biar Engkau yang mengirimkan untuk kembali bersama-sama kami bergabung dalam Zoom online Family Blessing. Kami mulai, kami serahkan awal, pertengahan, dan akhir ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita siapkan hati kita, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang kami Tuhan, Kau menerang dan perisai di hidupku. Kami sembah Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, sebab Engkau menara perlindungan, tempat kami berteduh. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Hati kami bersyukur buat kasih setiamu, Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kami naikkan sembah kami untuk muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau Raja yang ajaib, Engkau Yesus yang dahsyat, kami sembah. Haleluya. We worship You, we worship You, Jesus. How we love You, Lord. How we love You, Lord. Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, kami bersyukur. Terima kasih buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu. Kita bersyukur Bapa Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi kita kembali naikkan pujian dari awal. Katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Ku bersyukur Bapa, ini ucapan syukur kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Silakan Ibu Mita di-on-kan dan videonya dinyalakan. Bu Mita.
Siap. Udah dimulai ya, Pak? Lanjut. Oh, oke. Lebih pakai handphone. Oke, shalom. Ya, mostly saya nggak banyak kenal ya. Itu siapa aja? Banyak ya, tapi a few ya kenal. Ya, kenalin, nama saya Mita. Saya istri dari Yakobus Lewol. Apa ya, kesaksian ya saya... Ya, terima kasih lah ya. Saya mungkin bisa dibilang anak yang lahir bukan dari keluarga Kristen, tapi puji Tuhan, seiring berjalan waktu, saya belajar untuk bisa lebih dekat dengan berbagai. Saya percaya suatu proses membuat seseorang itu jadi lebih baik ke depannya, walaupun pahit, dengan nangis, dengan sakit, tapi akan jadi baik. Kalau ada yang tanya background, saya sama Bobby itu mantan atlet nasional, juara SEA Games tahun 2011 di Palembang. Kalau saya orang biasa, sarjana doang, kerja guru, puji Tuhan. Saya bersyukur. Suami saya 2016 terakhir gantung sepatu. Dan ya, habis itu ya mengembara banyak hal. Sempat goncang sana-sini. Tapi Tuhan, akhirnya saya nggak tahu, saya pernah dengar satu lagu. Kata-katanya tuh, saya sampai sekarang nggak tahu itu judul lagu apa. Tapi jadi saya tuh di handphone saya tuh MP3 saya tuh 1 jam lagu rohani semua. Nah, kadang tuh saya nggak tahu tengah-tengahnya itu lagu judulnya apa gitu. Tapi kata-katanya yang membuat saya agak terenyuh yang terjadi menurut saya, yang menjadi mukjizat tuh, saat ku melekat kepadamu, satu hal yang ku tahu, kau singkapkan bagiku semua singkapkan pada segala apa yang tak dan ku dengar. Jadi artinya tuh maksudnya kalau kita melekat sama Tuhan tuh segala sesuatu dibuka gitu. Yang kita nggak tahu tuh bisa jadi kejadian gitu dalam hidup. Walaupun kita nggak pernah tahu gitu apa awalnya. Awalnya tuh saya nggak tahu bakal punya apa atau akan berjuang di bidang apa. Suami saya pun bisa dibilang atlet itu ya pas menangnya aja juara. Kesininya tuh ya nggak diurusin gitu. Kadang ya mungkin sekarang agak rada enak karena dijanjiin PNS, tapi zaman suami saya dulu enggak. Jadi mukjizatnya tuh dari anak kedua, suami saya diambil pelatih di satu organisasi untuk pelatihan calon polisi, sampai akhirnya sekarang saya buka sendiri. Itu tuh benar-benar Tuhan yang buka gitu. Semakin kita dekat sama Tuhan tuh, Tuhan buka aja gitu jalannya lewat mana aja tanpa kita duga gitu. Saya juga jemaat lama kan di AHS, saya baru muncul mungkin 2 tahun terakhir ini, 1-2 tahun lah. Karena saya pindah dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur. Saya ketemu juga berbanyak-banyak gereja karena diajak sana-sini gitu. Tapi puji Tuhan mungkin karena balik lagi ya, luar biasanya pastor juga selalu mau dengerin jemaat, Kayanti yang selalu siap dengerin saya. Jadi tambah kekeluargaan yang nggak bisa dibeli dari gereja lain. Itu aja sih. Mungkin saat ini pelayanan yang bisa saya lakukan hanya singkat. Mungkin itu bagian yang bisa saya lakukan. Saya bersyukur bisa di gereja ini bertumbuh, makin dekat lagi sama Tuhan. Itu sudah luar biasa gitu. Itu aja sih Pastor, mukjizat luar biasa, berkatnya banyak banget. Anak saya 3 udah luar biasa, sehat-sehat. Udah mau apa lagi? Kalau ngomong kurang ya, pasti pengen punya anak perempuan gitu. Cuma saya pikir nyari yang nggak ada, iya pengen nyari yang nggak ada percuma. Harus bersyukur apa yang ada aja. Syukurin sehat, punya suami orangnya lurus, punya anak sehat-sehat, cakep-cakep udah. Kerjaan, puji Tuhan nggak kena PHK, udah luar biasa. Itu aja sih Pastor. Jadi selalu ada perlindungan Tuhan setiap saat ke keluarga saya, itu udah luar biasa. Keluarganya Ibu Mita ini masih agak menseberang. Jadi dari seluruh keluarga Ibu Mita ini awalnya cuma Ibu Mita yang ikut Tuhan Yesus ya. Nah, betul. Sekarang puji Tuhan adiknya sudah
ikut Tuhan Yesus, bahkan sudah melayani bersama-sama dengan kita di gereja YAS. Jadi sudah makin banyak orang yang percaya Yesus. Mungkin tidak harus Ibu Mita penginjilan seperti hamba-hamba Tuhan pada umumnya, tapi dengan apa yang dimiliki Ibu Mita, satu orang sudah selamat terima Yesus. Dan percaya orang tua, keluarga yang lain akan percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka semua diselamatkan. Amin. Luar Amin, biasa amin. kita. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati. Pastor. Ya, Itu maaf, Bu Mita, suaminya atlet apa di SEA Games Palembang? Pelari 400 meter, sprinter 400 meter. Mantap. Ya, Jantungnya pelari. kuat. Sekarang udah gendut. Itu luar biasa ya. Itu yang awal-awal ketemu lagi di YAS Jakarta, terus kesaksian di mimbar itu ya, Pastor Petrus ya. Iya, Pastor. Terima kasih. Terima kasih pelayanannya, kesaksiannya sangat memberkati, Amin, luar amin. biasa. Amin. Siapa Gunarto, siap. Berjalan bersama Tuhan Yesus sangat luar biasa. Pelayanan di gereja YHS, pastoralnya sangat luar biasa. Sering saya sampaikan dan hari ini dari Bu Mita disampaikan bahwa pelayanan pastoral daripada gereja YHS Jakarta ini sangat luar biasa. Apalagi semangat 45-nya Ibu Komandan, Bu Yanti, yang sangat luar biasa. Mantap. Terima kasih pelayanannya. Dilanjut Aci ya. Kemudian dari Pak Noel ya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, diam di hadirat-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Baik, shalom bagi kita semua. Hari ini adalah sesuatu yang terbaik bagi kita semuanya, dan juga terlebih bagi saya diberikan kesempatan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala. Baik, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 13a. Mungkin bisa ditampilkan. Mazmur. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Di sini ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Ada orang benar, dan juga ada kata tumbuh, dan juga pohon kurma. Orang benar dari sebagian besar ada begitu banyak berpandangan bahwa kebenaran karena perbuatan. Tapi kita yang ada di Zoom ini sepakat bahwa kebenaran kita karena dibenarkan oleh Yesus. Kita sepakat bahwa kebenaran yang dimaksud di sini adalah bahwa kita dibenarkan karena darah Yesus. In Christ. Dikatakan di sini, orang benar akan tumbuh subur seperti
pohon kurma. Kita percaya bahwa di dalam Yesus kita sudah dibenarkan, yaitu Roma 5 ayat 1, tidak usah dibuka. Orang yang benar diidentifikasikan seperti pohon kurma. Saya ingin membahas tentang bagaimana orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Seperti apa? Dan kita nanti belajar dan bisa menguatkan kita semua. Karena kebenaran ini sangat menguatkan saya. Dan saya yakin dan percaya kita yang pendengar hari ini, orang-orang yang luar biasa, saya percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan melalui firman ini. Orang benar diidentifikasikan seperti pohon kurma. Berarti ada sesuatu yang indah dari pohon kurma yang harus kita pelajari. Bagi orang yang tinggal di sekitar Timur Tengah, pohon kurma bisa dikatakan sebagai penyelamat hidup bagi orang-orang yang ada di sana. Tanpa pohon kurma, susah sekali untuk bertahan hidup, penuh dengan gurun yang sangat panas. Jadi keadaan di sana itu sangat panas, sangat dingin, dan sangat gersang. Keadaan inilah yang membuat suatu gambaran yang indah, yang luar biasa yang diberikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kalau hidup orang benar digambarkan seperti pohon kurma, pasti ada sesuatu yang indah dari pohon kurma yang perlu kita pahami. Yang pertama, apa yang kita harus pahami? Pohon kurma tumbuh subur di padang pasir. Tidak ada pohon yang bertahan hidup di padang gurun. Jangankan pohon, orang Jakarta saja tidak akan tahan hidup di sana. Tapi yang unik adalah ada pohon kurma bisa hidup di situasi yang sangat sulit. Saya bisa bayangkan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sana tidak bisa bertahan hidup. Alangkah sulitnya dan gersangnya. Bahkan mungkin pohon jengkol pun tidak akan bertahan di sana. Pohon pete, pohon jeruk, bahkan pohon yang berbeda dari pohon kurma. Kalau kaktus itu tidak diidentifikasikan dengan seperti orang benar. Tapi kenapa harus pohon kurma? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Tapi yang unik adalah ada pohon yang hidup di sana yang kita simpulkan tadi, pohon kurma. Pohon kurma bisa hidup di tengah situasi yang sulit. Yang harus kita garis bawahi adalah di situasi yang sulit. Berarti orang benar yang percaya Yesus, di dalam Yesus, in Christ, pasti bisa mampu bertahan di tengah situasi yang sulit, bahkan berkemenangan. Katakan amin. YHS Jakarta, kita harus berani mengatakan demikian. YHS Jakarta yang percaya Yesus, di dalam Yesus, pasti bisa mampu bertahan di tengah situasi yang sulit, bahkan berkemenangan. 2020 sampai 2021 tidaklah mudah di masa pandemi. Tapi orang percaya harus menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa yang memampukan hidup. Orang percaya di situasi virus corona
bisa bertahan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini, katakan amin bahwa saya bisa bertahan. Karena kekuatan Tuhan. Karena dunamos daripada Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi pohon kurma yang unik diidentifikasikan kepada orang percaya, orang yang benar di dalam Kristus. Yang kedua adalah, apa sih yang unik? Pohon kurma itu akarnya sangat dalam. Pohon kurma itu akarnya sangat dalam. Apa yang membuat pohon kurma bertahan hidup di padang pasir? Akarnya masuk sangat dalam, mencari tanah di bawah pasir, bahkan mencari air di bawah sana. Gambaran pohon kurma ini bisa kita lihat di Efesus 3 ayat 17. Bisa dibuka supaya kita lebih jelas dan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu supaya kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Saya ingin menekankan kata berakar. Ada begitu banyak orang dan bahkan pengkhotbah mengatakan supaya engkau berakar, haruslah engkau melakukan ini. Supaya engkau berakar, haruslah engkau melakukan itu. Di ayat ini tidak dikatakan demikian. Oleh iman, Kristus berdiam. Kalau sudah berdiam Kristus di dalam hati kita, Bapak Ibu, berarti di dalam hati kita seperti gambaran tadi, kita berakar di dalam Kristus. Oleh iman kita kepada Yesus, berarti kita sudah berakar di dalam Kristus. Jadi orang percaya atau orang benar itu digambarkan dengan pohon kurma yang mampu bertahan di situasi yang sulit. Dan yang kedua, berakar di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kita. Bahkan iblis sekalipun tidak akan pernah bisa menggoyahkan keyakinan kita. Kita berakar. Bertahan di situasi sulit dan berakar di dalam Kristus. Wow. Orang percaya adalah orang yang digambarkan seperti pohon kurma. Yakini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita itu orang percaya di dalam Yesus, in Christ, dan kita digambarkan di dalam Kristus. Situasi apapun tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Dan yang kedua adalah berakar di dalam Kristus. Tuhan sendiri yang membuat kita di dalam Dia. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena saya adalah seorang sekolah yang mempelajari ilmu teologi, baru saya berada di dalam. Bukan. Tetapi karena kita di dalam Yesus, in Christ. Di dalam Kristus, kita mampu bertahan di situasi yang sulit sekalipun. Karena roh Tuhan, kuasanya, dinamisnya, atau kekuatannya memampukan kita. Di dalam Kristus, kita sudah kokoh dan tidak tergoncangkan lagi. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Bapa Yahweh yang memampukan setiap kehidupan kami di situasi apapun, kondisi apapun. Dan Engkau membuat kami di dalam Kristus berakar, bertumbuh, dan bahkan nantinya akan berbuah. Dan Engkau akan melihat buah itu di dalam setiap umat-umat-Mu yang ada di dalam Zoom ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Udah sih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita satukan hati kita untuk sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur kalau malam hari ini kami boleh mengikuti Zoom, sekalipun ada rekan-rekan yang belum bisa bergabung. Tapi kami tahu semuanya itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi keadaan kami, sekitar kami, yaitu kota kami yang kami cintai, kota Jakarta. Terlalu banyak kendala akhir-akhir ini, sehingga kami begitu dibatasin gerak langkah kami, terutama kami beribadah. Tapi kami mengucap syukur, sekalipun dibatasi dengan jumlah yang sedikit, 30 orang, tapi kami masih boleh beribadah. Seperti biasanya kami boleh onsite, dan ada juga rekan-rekan yang tidak bisa hadir, mereka mengikuti dengan Zoom. Terima kasih Tuhan untuk fasilitas yang sudah Engkau berikan kepada YS Jakarta. Biar roh kami menyala-nyala di dalam kami melayani Engkau, dan kami menanti akan janji-janji firman. Terima kasih Bapa, biar pandemi yang kami rasakan, kami alami saat ini tidak membuat roh kami khawatir, kami ketakutan yang berlebihan, karena kami tahu ada Engkau Yesus, ada Bapa Yahweh yang siap selalu menopang dan menolong kami serta memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami khawatir, imun kami turun, kami tidak kuat. Tetapi di dalam Engkau iman kami semakin teguh, imun kami naik, dan kami aman dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia yang saat ini mengalami keterpurukan soal ekonomi dan keamanan dan juga kesehatan. Kami percaya di bawah kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi, Engkau beri hikmat kebijaksanaan bagi dia Tuhan untuk memimpin dengan bijaksana di dalam mengalami kendala-kendala Tuhan di dalam berbagai bidang. Kami percaya Engkau akan memampukan dia karena ada roh takut akan Tuhan yang sudah ada di dia Tuhan, dan dia begitu membela kami Tuhan, rakyatnya Tuhan, sekalipun terlalu banyak hinaan dan cercaan, tapi dia tetap kuat karena kami tahu Engkau yang menopang dia. Terima kasih juga bagi jajaran pemerintahan yang beserta dia Tuhan, biar boleh saling membantu melakukan tugas di dalam berbagai bidang mereka masing-masing, dan biar mereka melakukan dengan sepenuh hati dan dapat menjalankan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anggota FB yang mengikuti Zoom malam hari ini dengan segala masalah dan persoalan. Jika ada yang sakit, Engkau Bapa yang akan menolong, dan pasti Engkau akan menolong, dan yang sakit pasti disembuhkan karena Engkau menjadi penolong kami dan pengharapan kami satu-satunya. Dan kami boleh mengalami kesembuhan dan mujizat-mujizat, dan lebih daripada itu, kami menjadi langganan mujizat. Terima kasih Tuhan, dan kami pasti ditolong Tuhan. Juga kami berdoa bagi mungkin ada pergumulan soal pekerjaan dan kondisi keuangan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang akan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi duta-duta Kristus
yang Engkau utus di dalam melayani Engkau, pemberitakan kabar baik, Injil anugerah, biar mereka boleh menjangkau yang belum terjangkau di pelosok-pelosok manapun, agar umat-umat-Mu boleh menerima dan mendengar kabar baik, yaitu Injil anugerah disebarkan di seluruh pelosok dunia, sekalipun dalam jarak yang jauh, tapi Engkau akan utus anak-anak-Mu Tuhan, akan menjangkau umat-umat untuk mendengar Injil anugerah. Terima kasih, kami berdoa juga bagi senior pastor kami, Pak Yusak dan Ibu Hana, dalam memimpin kami Tuhan di dalam Sinode YHS. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pewahyuan Tuhan, dan mereka boleh menjalankan kepimpinannya di YHS dengan penuh sukacita dan sejahtera, dan Engkau berikan hikmat dan marifat lebih dan lebih lagi hari lepas hari, agar pelayanan mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, banyak jiwa yang menangkan melalui gereja YHS. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak, mantu-mantu mereka dan cucu-cucunya, mereka boleh melayani dengan kesatuan hati di dalam kebersamaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi duta-duta Kristus, pastor-pastor, asisten pastor, evangelis, dan anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan gereja YHS. Biar Engkau berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh yang melayani lebih dan lebih lagi Tuhan, agar banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan dari gereja YHS. Terima kasih Bapa bagi program-program YHS Jakarta Tuhan, yang mungkin masih ada kendala Tuhan karena pandemi ini. Kami percaya indah pada waktunya Tuhan, Engkau akan mewujudkan, dan kami akan terima janji-janji firman, dan iman kami semakin teguh. Pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau Yesus Tuhan, dan segala jerih lelah kami Tuhan akan tidak sia-sia, karena kami tahu kami melayani Tuhan, kami melayani Engkau yang dahsyat dan ajaib, dan kami percaya Engkau Bapa yang senantiasa akan memberikan pertolongan dan kekuatan demi kekuatan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa khotbahnya hari ini. Pak Noel, keren loh Pak Noel, bagus. Jadi benar-benar di FB ini diharuskan atau didorong semua jemaat itu untuk boleh bertumbuh bersama-sama. Jadi Amin. kalau jemaat Tuhan di jadwal kesaksian, di jadwal khotbah, gak usah takut, karena di sinilah, di forum inilah kita bertumbuh bersama. Kan tidak mungkin tiba-tiba saya jadwal Pak Nuni itu khotbah di mimbar. Belajar dulu dari FB ya Pak. Iya, belum saya tahu seperti apa, tapi dengan FB ini, wah ternyata berbobot ya khotbahnya ya, dan cara penyampaiannya oke. Dan itu kan bisa menjadi kalau di studi naik kelas gitu, bisa diatur untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di YHS Jakarta. Nah, kalau YHS Jakarta udah lulus dan ternyata jemaat bilang oke, dan ini bisa dipromosikan untuk khotbah di link YHS. Tadi Pak Petrus lah. Keren. Tadi khotbahnya yang sangat oke sekali itu dikatakan kita ini orang benar, kita ini orang percaya, digambarkan seperti pohon kurma. Wah, pohon kurma ini pertumbuhannya ini enggak normal ini, pertumbuhan cara tumbuhnya pohon kurma ini enggak normal. Dia ditekan dulu, ditahan dulu supaya akar-akarnya itu merambat, mencari air. Sehingga pada saat dia bertumbuh, tekanan itu terangkat dan terus bertumbuh, sehingga musim apapun itu, musim kemarau, musim panas, musim dingin, dia tetap satu-satunya pohon yang dapat bertahan hidup
di situasi ekstrim. Bahkan Pak Noel berkata pohon jengkol, pohon pete nggak bisa bertahan hidup ya Pak Noel ya. Nah, artinya apa? Seharusnya kita orang benar, kitalah orang yang difasilitasi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dapat bertahan hidup dalam situasi apapun. Situasi ekonomi seperti saat ini, situasi kesehatan yang menakutkan, yang membuat kita tidak boleh keluar, tidak boleh bepergian. Tapi lewat firman Tuhan hari ini berkata, kita itu seperti pohon kurma yang kuat dan kokoh menghadapi situasi apapun. Karena apa? Karena kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Kita in Christ. Jadi setiap hari perkatakan, rumah tanggaku dipelihara Yesus, ekonomi kami diberkati Tuhan Yesus, tubuhku tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanku diberkati, keluargaku, anak-anak diberkati. Perkatakan, sebab nama Yesus itu nama yang berkuasa. Katakan amin. Ingat, hari ini pesannya adalah orang percaya, yaitu kita adalah orang benar seperti pohon kurma yang kuat, tangguh, bahkan satu-satunya pohon yang memberikan kehidupan bagi manusia yang ada di padang gurun. Dia yang memberikan makanan kepada manusia. Jadi, biarlah kita menjadi jawaban, kita menjadi terang di situasi keadaan seperti ini. Karena saudara adalah pohon kurma itu yang kuat, yang tangguh. Karena kita berakar bukan kepada dunia. Kita berakar bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada pekerjaan. Tapi kita berakar di dalam Yesus Kristus yang memberikan nutrisi, yang memberikan suplai makanan, kehidupan bagi hidup kita dan seluruh keluarga kita. Katakan amin. Katakan bersama-sama, saya kuat di dalam Yesus. Saya kuat di dalam Yesus. Saya diberkati di dalam Yesus. Saya diberkati di dalam Yesus. Saya menjadi berkat di dalam Yesus. Saya menjadi berkat di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat FB pada malam hari ini. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman yang telah disampaikan anakmu Pak Noel. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk anakmu ini Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi menyampaikan isi hatimu. Berkati seluruh jemaat yang bergabung di FB online ini Tuhan. Kami percaya keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami diberkati. Dan pada akhirnya kami akan selesai di ibadah online ini, tapi lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kami angkat tangan kami tengadahkan wajah kami kepadamu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah dan nikmatilah segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang telah memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyapa satu dengan yang lain, terlebih dahulu kita berfoto. Saya diserahkan kepada Aci sama Hanjaya untuk mengambil foto. Oke. Boleh dibuka semua videonya. Bentar ya. Bu Sinta, Pak Roni, Wis kesuwen. Rosmina. Oke, ya udah, saya mulai ya.
Bentar, print screen. Oh ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi. Astaga, Jaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Makasih, Han. Jaya. Cik Sinta, shalom Cik Sinta, selamat malam. Malam. Cik, kami keluarga FB YS Jakarta turut berempati ya untuk iparnya yang kemarin dimakamkan, biar semua keluarga besar daripada keluarga dari Ratna diberikan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus ya. Kita juga tetap jaga kesehatan, harus semangat.